Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsa Ervina Halim, mahasiswi Universitas Pamulang, jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan semester 5. Saat ini saya akan melakukan praktik video pembelajaran dengan menggunakan metode Teachback. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video berikut ini. Oke, baik. Sebelum memulai kelas, saya sudah membuat materi, tugas, link, dan kuis melalui Google Classroom. Nah, topik yang akan dibahas kali ini adalah partisipasi politik di lingkungan sekolah, masyarakat, dan negara. Saya sudah membuat materi dan sudah saya bagikan di Google Classroom. Materi yang saya buat berupa PowerPoint dengan topik contoh partisipasi politik di lingkungan sekolah, masyarakat, dan negara. Ini dia PowerPoint yang sudah saya buat dan sudah saya bagikan. Materi ini akan saya bahas juga saat kelas berlangsung, agar siswa lebih mengerti materi yang saya ajarkan. Oke, setelah membuat materi, saya juga membuat tugas. Tugas ini akan dikerjakan oleh murid-murid saya pada saat kelas berlangsung. Saya sudah membuat peta konsep yang harus dilengkapi oleh murid-murid saya. Nah, ini dia peta konsep yang sudah saya buat. Setelah murid-murid saya mengerjakan tugas pada saat kelas, murid-murid saya harus mengumpulkan tugasnya melalui Google Classroom. Oke, baik. Lalu, untuk link tatap maya dan diskusi online akan saya bagikan 10 menit sebelum kelas dimulai. Lalu yang terakhir, kuis uji pemahaman materi. Kuis ini dibuat untuk mengukur kemampuan siswa apakah memahami materi yang sudah diajarkan atau tidak. Oke. Berikut tatap maya yang akan saya lakukan bersama murid-murid saya. Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, akhirnya kita dapat bertemu lagi, walaupun secara tatap maya ya. Nah, anak-anak semua, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, baik Bu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas topik 2, yaitu partisipasi politik dalam lingkungan sekolah, masyarakat, dan negara. Nah, sebelum memulai pembelajaran kita kali ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Berdoa dimulai. Nah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Nah, selanjutnya kita akan absen dulu ya. Oke, Aulia Hufaiz. Hadir Bu. Oke, ada ya. Dia Rahmadiana. Hadir Bu. Bagus sekali. Eva Noviana. Hadir Bu. Alhamdulillah, hari ini kita lengkap ya. Oke, selanjutnya Ya Bu. kita akan membahas materi tentang partisipasi politik dalam lingkungan sekolah, masyarakat, dan negara. Oke, saya share screen dulu. Nah, sebelumnya Ibu sudah share di materi di Google Classroom ya. Ya. Ya Bu. Oke. Jadi yang akan kita bahas apa Aulia Hufaiz? Bentar Bu. Daerah Madiana? Ya Bu, yang akan dibahas yaitu contoh partisipasi politik di lingkungan sekolah,
masyarakat, dan negara, Bu. Nah, bagus sekali ya. Jadi yang akan kita bahas seperti yang disebutkan yaitu contoh partisipasi politik di lingkungan sekolah, masyarakat, dan negara. Nah, gimana sih partisipasi politik di lingkungan sekolah itu? Contohnya bagaimana? Nih, yang pertama, pemilihan ketua kelas, ketua OSIS, dan ketua Majelis Perwakilan Kelas atau MPK. Nah, mungkin anak-anak semua sudah pernah melakukan hal ini ya, tapi tidak disadari bahwa hal ini mungkin partisipasi politik. Tuh. Lalu yang kedua adalah menyampaikan pendapat dan aspirasi siswa dalam musyawarah di masa kerja periode anggota organisasi yang bersangkutan atau bisa disebut dengan forum siswa. Nah, forum siswa ini menampung pendapat-pendapat dan aspirasi dari siswa. Oke, lalu yang ketiga adalah membuat anggaran dasar dan anggaran rumah tangga organisasi yang ada di sekolah. Nah, setiap organisasi membutuhkan anggaran-anggaran untuk membiayai ya, untuk membiayai kegiatan-kegiatan tersebut. Nah, coba Dea Rahmadiana, Ya, Bu. contoh partisipasi di lingkungan politik itu seperti apa? Contoh partisipasi politik di lingkungan sekolah yaitu yang pertama, pemilihan ketua kelas, ketua OSIS, dan ketua Majelis Perwakilan Kelas. Ya, Yang bagus. kedua, menyampaikan pendapat dan aspirasi siswa dalam musyawarah di masa kerja periode anggota organisasi yang bersangkutan atau forum siswa. Yang ketiga, membuat anggaran dasar dan anggaran rumah tangga organisasi yang ada di sekolah. Itu, Bu. Nah, baik sekali ya, dia sudah mengerti. Lalu Eva Noviana, bisa disebutkan lagi yang tadi dijelaskan oleh Dea Rahmadiana? Eva, ada Eva? Oke, kita beralih ke Aulia Hufaiz dulu. Bisa disebutkan kembali yang Dea Rahmadiana sudah jelaskan, Aulia? Oke, baik Bu. Oke. Yang pertama ada pemilihan ketua kelas, pemilihan ketua OSIS, dan ketua Majelis Perwakilan Kelas. Ya. Yang kedua, menyampaikan pendapat dan aspirasi siswa dalam musyawarah di masa kerja periode anggota organisasi yang bersangkutan. Dan yang ketiga, membuat anggaran dasar dan anggaran rumah tangga organisasi yang ada di sekolah, Bu. Oke, baik sekali ya. Faiz sudah mengerti. Eva Noviana ada? Iya, Bu. Tadi Eva Noviana bisa sempat dijelaskan? keluar Zoom, Bu. Ya, tidak apa-apa. Bisa dijelaskan kembali contoh partisipasi politik di lingkungan sekolah yang sudah disebutkan Dea dan Aulia? Iya, itu ada 3. Yang pertama, pemilihan ketua kelas, ketua OSIS, dan ketua MPK. Yang kedua, menyampaikan pendapat dan aspirasi siswa dalam musyawarah di masa kerja periode anggota organisasi yang bersangkutan. Yang ketiga, membuat anggaran dan anggaran rumah tangga organisasi yang ada di sekolah. Nah, baik sekali ya. Alhamdulillah sudah mengerti semuanya. Nah, lalu kita lanjut ke poin berikutnya, yaitu contoh partisipasi politik di lingkungan masyarakat. Nah, jadi contoh partisipasi politik di lingkungan masyarakat ini sebenarnya tidak jauh berbeda dengan di lingkungan sekolah ya. Yang pertama, pemilihan ketua RT atau ketua RW. Pasti anak-anak sebelumnya pernah mendengar atau pernah menyaksikan langsung ya. Yang kedua, menyampaikan pendapat dan tidak membatasi pendapat serta saran dari seluruh anggota masyarakat atau bisa disebut dengan forum masyarakat. Nah, forum masyarakat ini biasanya dilakukan dengan musyawarah ya. Lalu yang ketiga, ikut serta dalam kegiatan Karang Taruna. Nah, ada yang ingin ditanyakan? Cukup jelas, Bu. Oke, kalau cukup jelas, Ibu
minta ulang kembali ya. Eva Noviana, bisa disebutkan contoh partisipasi di lingkungan masyarakat itu seperti apa? Yang pertama itu ada pemilihan ketua RT atau RW. Yang kedua, menyampaikan pendapat dan tidak membatasi pendapat, serta saran dari seluruh anggota masyarakat atau forum masyarakat. Yang ketiga, ikut serta dalam kegiatan karang. Oke, baik sekali ya Eva, sudah mengerti. Lalu kita, maksudnya Aulia Faiz, bisa disebutkan kembali apa yang tadi dijelaskan oleh Eva? Oke, baik Bu. Yang pertama ada ini Bu, ada pemilihan ketua RT atau RW. Dan yang kedua ada menyampaikan pendapat dan tidak membatasi pendapat serta saran dari seluruh anggota masyarakat. Dan yang ketiga ada ikut serta dalam kegiatan Karang Taruna Bu. Oke, baik sekali ya, sudah mengerti juga Aulia. Dea Rahmadiana, bisa disebutkan kembali, diulang contoh partisipasi dari lingkungan masyarakat. Oke, baik Bu. Contoh partisipasi politik di lingkungan masyarakat itu yang pertama, pemilihan ketua RT atau RW. Yang kedua, menyampaikan pendapat dan tidak membatasi pendapat serta saran dari seluruh anggota masyarakat. Yang ketiga, ikut serta dalam kegiatan Karang Taruna. Nah, baik sekali. Alhamdulillah sudah mengerti juga ya poin partisipasi politik di lingkungan masyarakat. Selanjutnya kita akan membahas tentang contoh partisipasi politik di lingkungan negara. Nah, yang pertama, pemilihan presiden dan wakil presiden serta anggota legislatif. Nah, pemilihan ini biasanya untuk anak yang berusia 17 tahun ke atas ya, yang sudah memiliki KTP. Lalu yang kedua, mengajukan diri menjadi calon legislatif, calon presiden, calon kepala daerah, dan lain sebagainya. Lalu yang ketiga, menjadi saksi di TPS sehingga dapat ikut serta dalam mengontrol dan mengawal jalannya pemilu dari awal hingga akhir agar tidak terjadi kecurangan. Nah, itu dia contoh partisipasi politik di lingkungan negara. Bisa diulang kembali oleh Saudari Dea Rahmadiana. Bisa Bu. Oke, bagaimana contoh partisipasi politik di lingkungan negara? Contoh partisipasi politik di lingkungan negara yaitu yang pertama, pemilihan presiden dan wakil presiden serta anggota legislatif. Yang kedua, mengajukan diri menjadi calon legislatif, calon presiden, calon kepala daerah, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga, menjadi saksi di TPS sehingga dapat ikut serta dalam mengontrol dan mengawal jalannya pemilu dari awal hingga akhir agar tidak terjadinya kecurangan. Itu Bu. Oke, baik sekali ya, Dea sudah mengerti materinya. Eva Noviana, bisa disebutkan kembali, diulang apa yang disebutkan oleh Dea? Contoh partisipasi politik di lingkungan negara itu ada pemilihan presiden dan wakil presiden serta anggota legislatif. Yang kedua, mengajukan diri menjadi calon legislatif, calon presiden, calon kepala daerah, dan lain sebagainya. Yang ketiga, menjadi saksi di TPS sehingga dapat ikut serta dalam mengontrol dan mengawal jalannya pemilu dari awal hingga akhir agar tidak terjadi Oke, baik sekali Eva juga ya, sudah mengerti, sudah paham. Aulia, bagaimana? Bisa disebutkan kembali? Bisa Bu. Oke, silahkan. Yang pertama ada pemilihan presiden dan wakil presiden serta anggota legislatif. Yang kedua ada mengajukan diri menjadi calon legislatif, calon presiden, calon kepala daerah, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga ada menjadi saksi di TPS sehingga dapat ikut serta dalam mengontrol dan mengawal jalannya pemilu dari awal hingga akhir agar tidak terjadi kecurangan Bu. Oke, baik sekali ya Pak Is. Alhamdulillah sepertinya sudah mengerti semua ya. Setelah membahas materi ini, kita akan lanjut ke tugas ya, tugas pemahaman materi. Oke, sebelumnya Ibu sudah
men-share materinya di Google Classroom ya. Nah, anak-anak semua bisa lihat sambil di-download. Nah, ini dia ya. Tugasnya adalah melengkapi peta konsep yang tadi sudah kita bahas, contoh partisipasi politik di lingkungan sekolah, masyarakat, dan negara. Nah, Ibu beri waktu ya untuk mengerjakan ini. Bisa dimulai Ya. sekarang. Waktunya berapa menit, Bu? 5 menit cukup. Baik, Bu. Oke, waktunya dimulai dari sekarang ya. Silahkan di-download materinya dan dipahami. Lalu diisi dengan cermat. Jika ada yang tidak dimengerti, silahkan tanyakan ya. Dia bagaimana dia? Ada kesulitan? Tidak, Bu. Oke, bagus. Aulia? Nggak ada Bu, lagi mencoba mengisi Bu. Oke, silahkan ditanyakan ya jika tidak ada yang tidak dimengerti. Eva, lancar Eva? Alhamdulillah, Bu. Lagi proses. Oke, baik ya. Jangan lupa mengumpulkan tugasnya di Google Classroom ya. Iya, Bu. Iya, Bu. Sudah sampai Saya mana sudah, semuanya? Bu. Oke, dia sudah ya. Ya, Eva? Bu. Ada Bu. Oke, sudah semua ya. Jadi Saya juga, Bu. sudah dikumpulkan di Google Classroom belum? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Aulia sudah? Sudah Bu, langsung dikirim. Oke, bagus sekali ya. Lalu selanjutnya, setelah mengerjakan tugas, kita akan melakukan kuis pemahaman materi. Sudah dibuka kuis-kuisnya? Sebentar, Bu. Sudah, Bu. Tinggal masukin kode. Oke, baik, kita mulai saja ya. Sudah masuk semuanya, kita mulai kuisnya. Diperhatikan ya pertanyaannya. Ya, Eva memimpin. Dia pertanyaannya lebih dicermati ya. Oke, dia menyusul. Bagus sekali Eva. Oke, bagus. Ayo. Wah, hebat sekali Eva. Ayo, pertanyaannya dicermati. Aulia. Ya, bagus Eva. Oke.
Aulia menyusul ya. Dia pertanyaannya lebih teliti lagi. Dia menyusul Eva. Ayo semangat semuanya. Eva masih memimpin. Oke, bagus. Ayo, pertanyaannya dibaca baik-baik. Oke, Eva masih memimpin. Wah, Eva pertanyaannya sudah selesai ya. Ayo Aulia dan Dea. Oke, Dea juga sudah selesai. Oke, Aulia sekarang yang memimpin. Baik sekali ya. Oke, baik sekali. Aulia ya pemenang kuis hari ini. Baik. Ada beberapa yang salah nih. Nomor 2, 5, 6, dan 9. Sebentar ya. Nah, jadi pertanyaan kedua yang salah satu orang ya, yang bukan contoh partisipasi politik di lingkungan sekolah. Ada yang tahu jawabannya? Tahu Bu, Apa itu dia? memindahkan seorang secara paksa dari kelompok tertentu ke kelompok lain Bu. Nah, bagus ya, jawabannya memindahkan seseorang secara paksa dari kelompok tertentu ke kelompok lain. Itu bukan partisipasi politik di lingkungan sekolah ya. Oke, lalu pertanyaan kelima. Nah, ada satu orang yang salah nih. Yang bukan contoh partisipasi politik di lingkungan masyarakat. Ada yang tahu jawabannya? Tahu Bu, Apa itu jawabannya? aktif menyuarakan aspirasi siswa. Oke, bagus ya. Aktif menyuarakan aspirasi siswa itu termasuk contoh partisipasi politik di lingkungan masyarakat. Nah, selanjutnya pertanyaan ke-6 yaitu partisipasi tidak langsung di lingkungan masyarakat dapat melalui jawabannya adalah apa deh ya? Menyampaikan aspirasi pada lembaga perwakilan rakyat. Ya, baik, bagus sekali. Ini dua orang yang salah ya. Oke, ini nomor 9 ada satu orang yang salah. Ya, dipahami lagi ya pertanyaannya Dea. Ini nomor 9, yang bukan partisipasi politik tidak langsung di lingkungan negara. Apa itu? Jawabannya media massa ya. Oke. Ada yang ingin ditanyakan? Oke, Ibu rasa sudah cukup ya kuisnya. Ya Bu.
Nah, alhamdulillahirrabbilalamin, pembelajaran kita sudah selesai ya. Dan anak-anak semua sudah mulai paham, sudah mengerti contoh partisipasi politik di lingkungan sekolah, masyarakat, dan negara. Nah, mungkin ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Oke, cukup ya, Ibu cukupkan. Semoga lain hari kita bisa bertemu, bukan secara tatap maya, tetapi secara tatap muka ya. Oke, terima kasih banyak yang sudah mengikuti kelas Ibu sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu tutup ya. Bu, terima kasih. Ya, sama-sama. Sekian video pembelajaran dengan metode Teachback yang sudah saya lakukan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.